Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah alur cerita atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Juga bagi yang udah subscribe, semoga kalian memiliki persenjataan yang tangguh dan bisa diandalkan. Thank you. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke TKP. Sovereign of the Three Realms, chapter 2369. Itu mungkin tampak seperti mereka bertarung di dalam Taiyuan Sky Palace, tetapi dalam kenyataannya, keduanya telah memanfaatkan kekuatan pesawat mereka. Mereka terbang di sekitar teknik spasial yang kuat dan bisa memasuki ruang yang sama sekali berbeda setiap saat. Para dewa reguler tidak cukup kuat untuk terlibat. Para dewa yang bisa memperbaiki pesawat hanyalah satu langkah lagi dari menjadi Kaisar Celestial. Satu-satunya hal yang menahan mereka adalah tidak adanya token penciptaan, yang cepat atau lambat akan mereka peroleh. Cahaya yang memantul dari pesawat Mirror Bloom seterang bintang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh area, menghantam apapun dan segalanya. Jiang Chen mengerahkan pesawatnya yang baru dibentuk untuk mempertahankan diri dari serangan yang datang. Bahkan dia mungkin akan dimangsa oleh musuh jika cahaya mencetak begitu banyak sebagai pukulan sekilas. Lalu dia akan berada di wilayah Mirror Bloom. Dia akan jauh dari tidak berdaya, tetapi dia akan dirugikan. Kegelisahan membara di hati Jiang Chen. Ayahnya telah dilahap dan terjebak oleh pesawat Mirror Bloom untuk melindungi para dewa lainnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak mengeluarkan ayahnya tepat waktu. Jiang Chen mendorong kekuatan bawaannya ke batas dan mengarahkan kekuatan 4 garis keturunan di tubuhnya sebagai 4 serangan berbeda. Dragon Hall, Tiger Roar, Api Burung Vermilion, Gas Penyu Kura-Kura Hitam. Ini adalah teknik yang dilakukan 4 binatang suci secara teratur. Namun, begitu seseorang memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi, pertarungan itu tidak lagi tentang teknik itu sendiri, tetapi pemahaman individu tentang hukum surgawi dan misteri mendalam langit dan bumi. Lolongan naga bergema, garis keturunan naga sejati mengendalikan ruang dan waktu. Kekuatan besar petir merobek langit dan menerjang cahaya yang dipantulkan dari pesawat Mirror Bloom. Raungan harimau berlimpah. Garis keturunan harimau putih astral adalah konflik dan pembantaian. Pisau tajam yang tak tertandingi terwujud dan memotong udara, tampaknya mampu menghancurkan waktu dan ruang. Api Vermilion Bird adalah yang paling di dunia. Garis darah ini memanggil api yang paling panas dari langit dan bumi dan memicu kekosongan, memurnikan semua materi. Festering gas berisi kekuatan kura-kura hitam, berdenyut seiring dengan bumi. Itu adalah kekuatan yin yang paling ekstrim di alam semesta dan kekuatan bumi yang paling menyeluruh. Semua kembali ke asalnya. 4 garis keturunan mewujudkan hampir semua fenomena di pesawat surga dan semua kekuatan alam yang menentukan alam semesta. Penggabungan keempat garis keturunan itu sendiri merupakan proses pemurnian sebuah dunia. Keempat serangan terjalin untuk menyajikan lintasan semua hal, transformasi kehidupan itu sendiri sejak awal, dan pasang surut dunia. 4 binatang suci terwujud dan beresonansi dengan kekuatan tertinggi yang telah dibebaskan Jiang Chen. Garis keturunan mereka bekerja sempurna dengan serangannya. 2 untai kekuasaan bersatu sebagai satu dengan Jiang Chen sebagai intinya. Serangan itu bisa menjatuhkan dunia. God King Mirror Bloom tidak bisa lebih terkejut ketika dia bersembunyi di dalam pesawatnya, mengamati kekuatan luar biasa yang datang padanya. Bocah itu sangat kuat. Dia sebaik ayahnya dulu. Wanita itu meringis. Matanya melesat ke samping dan menatap Kaisar Langit Taiyuan, yang duduk bersila di wilayahnya dengan ekspresi menyendiri dan tahu segalanya. Ketenangannya membuat Mirror Bloom marah. Bahkan sekarang, Kaisar Surgawi mempertahankan kepura-puraan ini. Dengan gigi grit, dia memperkuat pertahanan yang melingkari pesawatnya, mempertahankan pasokan energi yang stabil agar tetap utuh. Kemudian, dia melintas ke subruang di dekat Kaisar Surgawi. Taiyuan, Mirror Bloom menggigit, matanya marah. Kaisar Langit Taiyuan meliriknya, masih belum terlambat untuk kembali, Mirror Bloom. Anda dikelilingi oleh semua cermin ini. Apakah kamu tidak melihat pantulan jiwamu sendiri? Petik 2. Diam. Jangan bicara tentang omong kosong yang tidak penting. Jiwaku adalah milikku untuk dikendalikan. Bukankah Anda Kaisar Surgawi? Anda duduk di sana seperti anjing mati. Apakah kekuatan ilahi Anda akhirnya terkikis setelah ratusan ribu tahun? Hahaha, aku tidak bisa lebih bahagia melihatmu jatuh dari rahmat dan gepeng di hadapanku seperti anjing mati. Petik 2. Mirror Bloom tertawa seperti orang gila, tubuhnya bergetar. Taiyuan menghela nafas. Kamu telah kehilangan dirimu karena setan batiniahmu, Mirror Bloom. Sayang sekali, Anda sudah bisa memperbaiki pesawat Anda sendiri. Bakat yang luar biasa itu. Jika Anda menjaga diri Anda dalam kedamaian, suatu hari Anda akan menguasai hukum surgawi dan bahkan melampaui saya.
Kenapa kamu tidak bisa bersabar? Petik 2. Sabar. Mengapa saya harus bersabar? Saya menunggu lebih dari 1 juta tahun. Kapan Anda memperhatikan saya? Anda hanya peduli tentang putra Anda yang tidak berguna. Bagaimana saya tahu Anda tidak akan menyerahkan tahta Anda kepadanya setelah semua upaya yang Anda habiskan untuknya? Petik 2. Ekspresi Mirror Bloom liar dan ganas. Jelas bahwa dia sudah gila. Taiyuan melontarkan senyum tipis yang sama yang selalu membuat Mirror Bloom marah. Dia tidak pernah kehilangan ketenangannya. Bahkan setelah dilahap oleh wilayahnya, dia tetap menjadi kaisar surgawi yang menyendiri yang menghadap semua orang. Tidak peduli seberapa keras Mirror Bloom mencoba, dia hanyalah bawahannya. Berhenti menyeringai. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa tersenyum lagi. Menggeram, Mirror Bloom melemparkan pukulan. Cahaya keemasan melintas di depan Taiyuan. Kekuatan pertahanan yang luar biasa melonjak seperti pusaran dan memblokir pukulannya. Beraninya kau melawan. Mirror Bloom melemparkan pukulan marah ke Taiyuan dengan sangat ganas. Ini dunianya. Dia tidak percaya bahwa seorang kaisar surgawi yang jompo akan dapat bertahan melawannya. Namun, dia tidak bisa menembus cahaya keemasan tidak peduli seberapa keras serangannya. Itu sangat membuatnya frustrasi. Mustahil. Ini adalah duniaku. Serangan saya mengalahkan semua. Mengapa saya tidak bisa mematahkan pertahanan Anda? Anda sudah dipenjara begitu lama. Nasib Anda sebagai kaisar surgawi seharusnya sudah lama memudar. Kenapa ini terjadi? Mirror Bloom menggeram dengan marah. Serangannya semakin ganas. Sementara itu, Mirror Bloom Plane bergetar secara dramatis. Serangan Jiang Chen di luar mengancam untuk merusak integritas strukturalnya. Ini adalah benturan dua dunia. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2370. Mirror Bloom, ambisimu telah membuatmu buta. Anda sudah berada di pinggiran dao tertinggi. Anda begitu dekat untuk menerima bantuannya. Tapi sekarang, Anda menolaknya seperti perempuan gila. Terkadang, Anda harus mengambil langkah mundur untuk bergerak maju. Semakin lama Anda bertahan di arah yang salah, semakin jauh Anda melakukan perjalanan dari kebenaran. Mirror Bloom, Anda tersesat. Tutup mulutmu. Pada tahap ini, apapun yang dikatakan Kaisar Surgawi hanyalah gangguan pada telinga Mirror Bloom. Keinginannya mengaburkan pikirannya. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah membunuh pasangan itu dan merebut kendali Taiyuan Plane sehingga dia dapat menggunakan energinya untuk menyuburkan dunia embrioniknya. Dia ingin kerajaan untuk memanggilnya sendiri lebih cepat daripada nanti, dan dukungan Dao tertinggi untuk Bud, bersama dengan token kreasinya sendiri. Untuk itu, dia mengulur waktu secara rahasia selama berabad-abad tak terhitung. Mengambil langkah mundur setelah semua ini, itu akan menjadi kegagalan seumur hidup. Sudah terlambat baginya untuk membalik lembaran baru. Tapi itu belum lama sejak dia mencapai pencerahan dan membuat pesawat embrioniknya. Dengan sedikit waktu untuk memperkuatnya, serangan gabungan dari Jiang Chen dan 4 binatang suci adalah duri konstan di sisinya. Suara pria muda itu mencapai dirinya, bergema langsung di dalam wilayahnya. Mirror Bloom, aku akan mengampunimu jika kamu melepaskan ayahku. Dia mungkin telah melihat satu langkah menjauh dari Mirror Bloom Plane, tetapi mereka sebenarnya dua dunia yang terpisah. Untuk menyampaikan suaranya melalui ruang yang berbeda adalah bukti bahwa kekuatannya telah mencapai kerajaan Kaisar Celestial. Dia menyeringai kejam, matanya murni bisa. Anak anjing kecil, aku sudah memasukkannya ke daging cincang dan membuat pangsit bersamanya. Ingin merasakan, daging seorang kaisar surgawi cukup lunak. Petik 2, uap nyaris mendidih dari telinga Jiang Chen. Kamu wanita gila, jika kamu berani melukai sehelai rambut di kepalanya, aku akan memotongmu menjadi ribuan potong dan menyiksa jiwamu siang dan malam selama 1.000.000 tahun. Anda akan memohon saya untuk mati. Petik 2, sungguh omong kosong. Anak nakal yang nakal menantang saya. Ingat, saya menurunkan orang tua Anda pada puncak kekuasaannya. Saya kira Anda seorang chip dari blok lama. Lihat bagaimana saya berurusan dengan Anda banyak memalukan. Petik 2, dia menggenggam kedua tangannya, lalu membentangkannya. Sebuah cermin heksagonal yang aneh muncul di antara mereka, seakan meliputi 4 arah mata angin dan keseluruhan alam semesta. Di dalam cermin itu, dia memegang bulan di satu tangan dan matahari di tangan lainnya. Taiyuan, saatnya untuk mengirimmu pergi ke alam baka. Jangan khawatir, bocor kecilmu akan segera bersama untuk menemanimu. Dia menyilangkan tangannya dan mengirim 2 balok padanya. Di tengah jalan, mereka bergabung menjadi satu, menembak jalannya dengan kekuatan tertinggi. Menyatukan yin dengan yang, serangan mengerikan membawa prinsip-prinsip paling primordial alam semesta. Itu adalah pukulan kuat yang menunjukkan pemahaman penuh tentang kekuatannya sendiri. Ledakan,
Sinar itu berputar pada dirinya sendiri dan menabrak pusaran emas Kaisar Taiyuan dalam tabrakan yang memekakkan telinga, mengalahkannya dan menghancurkannya berkeping-keping. Untungnya, pusaran meredam beberapa dampak sebelum menghilang, mengurangi kerusakan saat Kaisar Langit Taiyuan mengambilnya. Cahaya ilahi meledak di sekelilingnya, tapi zirahnya memenuhi tujuannya. Cahaya itu meredup ketika strukturnya mengalami perubahan yang mengkhawatirkan, pertahanannya langsung terdistorsi oleh serangan energi. Pada akhirnya, serangan itu bertahan. Dasar kentut, kurasa kau dulunya adalah Kaisar Surgawi. Titan yang jatuh masihlah raksasa. Tapi apakah Anda pikir baju besi sederhana akan menyelamatkan Anda? Sekarang kekuatanmu telah menurun, semua perlawanan sia-sia. Lihat aku mengambil hidupmu. Petik 2. Baginya, pria itu hanyalah mangsa. Dia telah bermain-main dengannya sejauh ini untuk menikmati perjuangannya yang sia-sia, tetapi serangan Jiang Chen membuat tontonan menjadi pendek. Situasi itu terlalu mendesak baginya untuk membuang waktu menyiksa sang ayah. Lebih baik aku membunuhnya secepat mungkin. Malam yang panjang penuh dengan mimpi. Kaisar Langit Taiyuan telah ditahan selama bertahun-tahun untuk dihitung. Sedikit demi sedikit, korosi konstan penjara telah menggerogoti kultivasinya dan melahap kekuatannya. Setelah beberapa ratus ribu tahun, dia bahkan tidak bisa menghindari pengaruh. Dia mungkin seorang kaisar celestial, tetapi tubuhnya terbuat dari daging dan tulang, dan bukan dao tertinggi itu sendiri. Belum lagi, ia tidak lagi memiliki token kreasinya di sisinya. Dia jauh dari puncaknya, dan perlindungan dao tertinggi melemah. Meskipun dia diam-diam mengirim tanda penciptaan kepada putranya, dia masih seorang kaisar surgawi yang diakui oleh surga. Itu adalah bagaimana dia bertahan selama ini. Penjara mungkin telah menggerogoti sebagian dari kekuatannya, tetapi tidak semuanya. Dia hanya jatuh ke tingkat God King. Meski begitu, dia bisa dengan mudah memilah-milah tanaman dewa saat ini. Tapi mungkin seseorang yang cocok dengan kaisar surgawi dalam kekuatan seperti Mirror Bloom adalah langkah terlalu jauh. Penahanannya yang panjang, tidak adanya tanda penciptaan, dan berbagai alasan semua bersekongkol untuk membuatnya kehilangan pijakan terhadapnya. Dia menolak serangan kasualnya dengan cadangan energinya, tetapi serangan yang mengandung dao tertinggi alam semesta berada di luar kemampuannya untuk bertahan. Beruntung baginya, dia mengenakan baju besi kaisar celestialnya, tapi itu tidak bisa melindunginya selamanya. Menangkisnya sekali atau dua kali adalah batasnya. Di dunia luar, dia mungkin menggunakan ketangkasannya untuk menghindar. Tapi dia yang tertinggi di dunianya sendiri. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, serangannya bisa muncul dari mana saja di pesawatnya, jadi menghindar akan membuang-buang stamina mental dan fisik. Karena itu, dia bahkan tidak mencoba. Dia menyelamatkan dirinya dari masalah dan duduk di tanah dengan kaki bersilang, menjaga energinya. Mengapa menyia-nyiakan sedikit uang yang berhasil dia selamatkan dari cengkeraman penjara? Sebagai seorang veteran dari pertempuran yang tak terhingga dan seorang kaisar surgawi yang berpengalaman, dia nyaris tidak bertahan meskipun rentetan kegilaannya. Berapa lama dia bisa bertahan? Dia sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Namun, hatinya ringan. Putranya sekarang menjadi pria yang baik berkat rencananya. Warisannya akan hidup terus. Kenapa dia harus khawatir? Cener, aku tahu kamu akan keluar sebagai pemenang, dia mengulangi dalam hati. Dia menatap mata kematian, tetapi melihat putranya yang sudah dewasa lagi sudah cukup. Usahanya tidak sia-sia. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2371. Jiang Chen awalnya gugup, tetapi menenangkan dirinya saat momen kritis mendekat. Pesawatnya melebar dengan sangat kuat ketika keempat binatang suci menyumbangkan kekuatan mereka. Keempatnya mampu menciptakan domain yang tangguh dengan kekuatan menahan yang besar. Dengan ranah yang sepenuhnya terbentuk, kekuatan mereka tumbuh lebih luar biasa. Ketakutan mungkin terpancar dari mereka dan dengan cepat menutupi langit yang luas, menutupi seluruh area. Satu demi satu, sinar cahaya yang memancar dari pecahan cermin mengedip seperti lilin. Mata Mirror Bloom menyala karena agresi. Tubuhnya gemetar karena putus asa. Tidak bisa diterima. Kenapa dia tidak bisa mengalahkan pemuda itu setelah menghabiskan kekuatannya? Kenapa dia tidak bisa mengalahkan ayah dan anak meskipun bakat dan kekuatannya? Bahkan pertaruhan terakhirnya gagal di ranah pemuda itu. Dia menolak untuk menyerah dan menuangkan sisa kekuatannya untuk mengaktifkan setumpuk pecahan cermin lagi. Menyinari sinar cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, ia berusaha untuk menerobos pengekangan pesawat Jiang Chen. Namun, pesawatnya telah tumbuh secara substansial dalam ukuran dan kekuatan. Sebelum cahaya bahkan bisa menyebar, dunia memadamkan percikan api seperti hujan deras. Menyerah, Mirror Bloom. Jiang Chen mengerahkan pesawatnya, penguasa tertinggi dunianya. Dia akhirnya menunjukkan kekuatan dan kehadiran seorang kaisar surgawi. Keyakinan dan otoritas terpancar dari keberadaannya.
Mirror Bloom kehilangan akal ketika dia melihat kehadiran Agung Jiang Chen. Sebaliknya, dia sama menyedihkannya dengan anjing liar. Apa yang sedang kau bicarakan? Kamu hanya beruntung memiliki ayah yang baik. Mirror Bloom menjerit parau. Dia tahu dia telah kalah, tetapi dia tidak akan berhenti melawan, bahkan jika itu hanya secara lisan. Jiang Chen tersenyum tipis. Kamu lebih beruntung dari aku. Ayah melihatmu sebagai anak perempuan. Mengingat bakat Anda akan dapat menciptakan dunia Anda sendiri yang lebih besar jika Anda bersedia mengikuti bimbingan ayah. Namun, Anda hanya fokus pada keuntungan dan keuntungan Anda sendiri. Anda ingin semuanya gratis. Anda tidak pernah berpikir untuk menempa jalan Anda sendiri dan membangun pesawat Anda sendiri. Petik 2. Para pemenang menulis sejarah. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Mirror Bloom merespons dengan dingin. Saya tidak peduli tentang menempa jalan saya sendiri atau membangun dunia saya sendiri. Itu pekerjaan pria. Saya hanya ingin menjadi permaisuri. Seharusnya ini semua milikku. Anda tidak berguna dengan konstitusi Yin Anda. Mengapa ayahmu berusaha begitu keras padamu, padahal dia tidak pernah melirikku sekuat apapun yang kulakukan? Tidak adil. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wanita ini tidak bisa dibantah. Dia kehilangan rasionalitasnya. Chener adalah darah saya, Kaisar Langit Taiyuan menjawab dengan samar. Dia adalah satu-satunya hal yang ibunya tinggalkan padaku. Mengapa Anda pikir saya melakukan begitu banyak upaya untuknya? Wajar jika seorang putra mewarisi warisan ayahnya. Anda telah kehilangan, Mirror Bloom. Aku tidak ingin melihatmu mempermalukan dirimu lebih jauh. Anda harus mengakhiri ini sendiri. Petik 2. Mirror Bloom berganti-ganti antara menangis dan tertawa dengan gila-gilaan. Dia menusukkan jari ke Taiyuan. Aku benci kamu, Pak Tua, aku benci kamu. Jika Anda tidak mau memberi saya apapun, mengapa Anda membesarkan saya sama sekali? Mengapa Anda memberi makan ambisi saya? Mengapa? Taiyuan menghela nafas. Dia bukan lagi Mirror Bloom yang dia kenal. Seperti yang namamu sarankan, ambisimu hanyalah refleksi sekilas. Itulah takdirmu. Jiang Chen berbicara dengan dingin. Akhiri hidupmu sendiri, sehingga kamu bisa mati dengan bermartabat. Mirror Bloom terkekeh. Akhiri diriku, akhiri diriku. Oh, aku akan, tapi aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Petik 2. Dia melayang di udara ketika pecahan yang tak terhitung jumlahnya berkelip di sekitarnya, membentuk pusaran cahaya yang menakutkan. Bawa dia, Chener, sekarang. Taiyuan berseru. Dia mengumpulkan bagian-bagian yang tersisa dari kerajaannya dan ingin meledakkan diri untuk menerobos pesawatmu dan melukai inti Anda. Jiang Chen tersenyum sedikit. Tidak apa-apa, pesawat saya jauh lebih tangguh daripada yang ia kira. Petik 2. Namun demikian, dia melakukan kehati-hatian dan memfokuskan semua kekuatannya untuk menyerang pusaran cahaya, memilih untuk memulai serangan daripada menunggu Mirror Bloom meledakkan dirinya sendiri. Ledakan. 2 arus kekuatan bentrok untuk terakhir kalinya. Pesawat Mirror Bloom runtuh seperti ilusi itu, menghilang ke udara tipis bersama dengan tubuh Mirror Bloom. Potongan-potongan cahaya bangkit dan memudar ke dalam kekosongan, kembali ke surga dan bumi. Sudah berakhir. Akhirnya, pertempuran yang akan menentukan nasib pesawat telah berakhir. Jiang Chen membiarkan dirinya santai. 4 binatang suci bergoyang dan terhuyung-huyung. Mereka telah kehabisan kekuatan mereka sampai-sampai melukai inti mereka. Haha, terima kasih atas kerja kerasmu, teman-teman, kata Jiang Chen dengan penuh syukur. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam pertempuran pamungkas ini, Tuan Muda Chen. Burung Vermilion menyeringai. Burung itu kelelahan, tetapi ia sangat menikmati perjalanan itu. Saya beruntung mengenal Anda, Tuan Muda Chen, napas Long Xiaoxuan. The White Tiger Astral mencibir. Pernah hidup, itu yang penting. Kura-kura hitam menghirup udara dari pesawat surga. Ini adalah hak istimewa yang dinikmati hanya oleh yang hidup. Pertempuran telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka ketika mereka menyadari apa kekuatan sebenarnya. Mereka telah menyaksikan kekuatan seorang kaisar surgawi dan dao surgawi. Kamu telah melakukannya dengan indah, Chener. Kaisar Langit Taiyuan berjalan ke arah Jiang Chen sambil tersenyum. Kamu bahkan telah melampaui aku. Kamu benar-benar pria yang mengesankan. Tidak ada yang membuat saya lebih bahagia daripada melihat Anda mengejar saya. Petik 2. Akhirnya, Jiang Chen punya waktu untuk mempertimbangkan ayahnya, pria yang telah mengubah nasibnya dan menciptakan keajaiban. Pria itu belum berumur, tetapi beberapa ratus ribu tahun siksaan dan penindasan telah meninggalkan bekas yang dalam. Ayah kerajaan. Jiang Chen bergegas maju dan memeluk ayahnya erat-erat. Ini adalah pelukan hangat yang tidak pernah dimilikinya dalam kehidupan masa lalunya. Haha, kamu telah mencapai sesuatu yang ajaib, nak, Kaisar Langit Taiyuan terkekeh. Di mana harga dirimu yang keras kepala dari kehidupan masa lalumu?
Dia sangat bahagia. Tidak ada yang terasa lebih baik daripada bersatu kembali dengan keluarganya dan melihat anaknya tumbuh menjadi pria hebat. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2372. Heh, nak, kamu menghancurkan harapannya, jadi tidak perlu menyimpan dendam. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Surga sudah menghukumnya, desah Kaisar Taiyuan. Dia sudah menjadi bagian dari masa lalu. Ayah, kaulah yang aku khawatirkan. Kamu terlalu lama menderita. Jiang Chen hanya bisa menghela nafas. Heh, bahkan, Anda juga melakukannya. Anda hanya tidak mengingatnya. Pikirkan tentang itu. Anda telah melakukan perjalanan selama ratusan ribu tahun di jalan reinkarnasi sampai Anda turun di Divine Abyss. Berapa banyak rasa sakit dan kesedihan yang Anda pikir telah Anda alami sepanjang jalan. Petik 2. Tapi karena aku tidak ingat, aku tidak terlalu tertekan, pemuda itu menjawab dengan tawa yang hangat. Hati ke hati yang hangat antara ayah dan anak terputus ketika keempat binatang suci dan King Beater Gold Beater maju. Jiang Chen memperkenalkan mereka satu persatu dan mereka menunjukkan hormat kepada ayahnya. Dia adalah seorang kaisar surgawi, di atas menjadi nenek moyang tuan muda. Hebat, Chener, Anda telah mencapai apa yang saya tidak bisa. Empat binatang ilahi hidup berdampingan secara harmonis dan Gold Beater King Rats mematuhi perintah Anda. Banyak kaisar surgawi di pesawat surga akan bermimpi berada di posisi Anda. Merasa bangga, Anda bisa berdiri tegak di antara mereka. Petik 2. God Kings berjudul Taiyuan juga menyambut kembalinya mereka dalam upacara yang paling tertib dan khusyuk, tepuk tangan mereka yang tampaknya abadi selamanya. Pesawat Taiyuan menyambut kedatanganmu, yang mulia. Crimson Waters dan Hoarfrost adalah pemimpin de facto. Yang pertama menemukan Jiang Chen, sementara yang terakhir memberikan layanan luar biasa dalam menyelamatkan bangkai lama mereka. Tuan muda melihat sosok yang dikenal berdiri di belakang God King Hoarfrost. Dia tersenyum lembut. Sek Mistress Han, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Dia tidak berpakaian sebagai janda untuk sekali. Sebagai gantinya, dia segar seperti seorang gadis dari sebelah. Karena malu karena perhatian yang tiba-tiba, dia bersembunyi di balik God King Hoarfrost, terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Haha, aku ingat gadis kecil ini. Chener, dia berusaha keras untuk menyelamatkan ayahmu ini, kata Kaisar Surga Taiyuan sambil tersenyum. Putranya mengangguk, lalu menghadapi Crimson Waters. Lord Crimson Waters, terima kasih karena telah menjadi orang pertama yang berbicara di konferensi. Anda adalah orang yang menggerakkan acara. Bukankah aku sudah bilang kita akan memperbaiki nasib Taiyuan selama seseorang melakukannya? Terima kasih untuk kalian semua. Petik 2. Subjek terima kasihnya termasuk Crimson Waters dan teman-teman yang terakhir seperti God King Raites. 5 dari mereka memerah sangat keras sehingga ujung telinga mereka memerah. Pengakuan sang pangeran membuat mereka bangga, tetapi juga sedikit takut. Untuk berpikir mereka pernah berencana menjadikannya penerus Crimson Waters. Sangat memalukan untuk diingat, memiliki Kaisar Celestial Augustus mewarisi kursi God King. Benar-benar lelucon, ketidaktahuan benar-benar kebahagiaan. Setelah pergolakan yang tak berkesudahan, pesawat Taiyuan akhirnya kembali ke jalurnya. Pemulihan akan memakan waktu lama, tetapi yang penting adalah situasinya memantul kembali. Dan dalam yang tersembunyi, God King Mirrorbloom telah dieksekusi. Beberapa dewa ambisius yang menyimpan motif tersembunyi juga telah diusir, diasingkan selamanya dari Taiyuan Plain. Yang terpenting, Kaisar Langit Taiyuan, orang yang pernah mengantarkan kerajaan ke masa kemasannya, telah kembali, bersama dengan rasa stabilitas dan keamanan. Tidak hanya itu, ia juga memiliki penerus yang sempurna pada putranya yang masih kecil. Segalanya tidak bisa lebih baik. Istana Langit Taiyuan yang telah direnovasi telah memulihkan sebagian besar bekas kemegahannya. Segalanya terasa begitu akrab, seolah-olah tahun-tahun penderitaan ini hanyalah mimpi singkat. Di dalam istana, Kaisar Langit Taiyuan sekali lagi mengadakan audiensi dengan para pembantunya. Dibandingkan dengan masa lalu, jumlah mereka berkurang lebih dari setengah. Dia tidak bisa tidak menderita kesedihan saat melihat. Subjek tersayang, memang benar bahwa kami bertentangan dengan kehendak surga dan mengubah jejak takdir dengan menyempurnakan Sun Moon Pill. Tapi tanyakan pada dirimu ini di hatimu. Jika kematian adalah untuk mengambil putra satu-satunya, bisakah kamu duduk diam tanpa mengangkat jari? Petik 2. Kerumunan terdiam. Mereka adalah sosok yang ditinggikan, satu dan semua, namun tidak satupun dari mereka yang kebal terhadap emosi. Cara-cara dunia tidak bisa dipahami. Sebagai dewa, mereka berdiri di puncak dunia kultivasi, namun mereka tidak bisa menandingi kesuburan manusia. Siring satu keturunan adalah norma. Hanya yang paling beruntung yang diberkati dengan 2 atau lebih. Oleh karena itu, ahli waris sangat berharga bagi pembudidaya puncak.
Jika mereka berada dalam situasi kaisar surgawi dengan kemampuan yang sama, setidaknya 9 dari 10 akan membuat pilihan yang sama. Yang mulia, kami buta dan membiarkan diri kami diombang-ambingkan. Hanya setelah fakta bahwa kami menyadari nilai dari apa yang kami kehilangan. Tanpa Yang Mulia di atas tahta, pesawat Taiyuan telah mengalami penurunan permanen. Crimson Waters berseru dengan sedih. Sebagai perbandingan, menyempurnakan pil Sun Moon, akan sekali melawan kehendak langit, itu sedikit untuk dibicarakan. Sayangnya, semua sudah ditakdirkan. God King Hoarfrost menghela nafas. Kami berpandangan pendek dan dihukum karenanya. Dosa melawan langit adalah milikku sendiri untuk ditanggung. Saya tidak akan pernah melibatkan sisa Taiyuan Plain. Saya tidak mengira situasi akan memburuk sejauh ini. Kaisar Taiyuan meringis. Jiang Chen berseru, untungnya, semua baik-baik saja itu berakhir dengan baik. Ayah, ini adalah token Taiyuan. Saya secara resmi mengembalikannya kepada Anda. Yang Mulia, perkenankan saya menyambut kedatangan Anda kembali bersama sesama dewi saya dan rayakan pemerintahan kedua Anda. Petik 2. Dia berlutut dan menyajikan token penciptaan dengan kedua tangan. Cener, Anda harus menjadi orang yang memerintah Taiyuan Plain pada tahap ini, jawab ayahnya, ragu-ragu. Hehe, ayah kerajaan, aku tidak seperti Mirror Bloom. Hatiku merindukan langit yang lebih besar. Saya ingin menciptakan dunia saya sendiri dan merintis wilayah saya sendiri. Saat itu, pesawat kami bisa bersekutu satu sama lain. Kami berdua akan menjadi kaisar celestial. Bukankah itu akan menjadi kisah yang indah? Petik 2. Indah, Kaisar Taiyuan tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, layak untuk anakku. Anda dapat mengandalkan dukungan penuh saya. Dalam hal ini, saya akan mengawasi dunia ini untuk saat ini. Mungkin kita bisa menggabungkan pesawat kita suatu hari ke dunia paling terkenal di alam semesta tanpa batas. Petik 2. Kerumunan mengikuti dan bersorak riuh. Melihat suasana heroik tentang ayah dan putranya, para dewi merasakan sensasi keamanan yang ekstrim. Begitulah seharusnya seorang kaisar celestial yang kuat, seseorang yang dapat memimpin umatnya menuju kemuliaan. Sebagai perbandingan, kursi musik sebelumnya untuk tahta adalah aib total. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2373. Setelah kembali memiliki Taiyuan Token, Kaisar Taiyuan dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya yang hilang dan menemukan kakinya. Dia mempromosikan mereka yang loyal kepadanya dan menempatkan orang-orang seperti Crimson Waters, Hoarfrost, dan Raitels di posisi penting. Pesawat Taiyuan juga perlahan pulih. Banyak perintah mengalir keluar dari Istana Celestial, memulihkan aturan hukum dan membangun kembali ketertiban, dengan cepat memperbaiki lintasan dunia yang lebih besar. Bersamaan dengan perubahan positif ini, banyak dunia tetangga yang lebih rendah dan wilayah lain perlahan-lahan kembali ke flip. Kontrol dunia yang lebih besar atas faksi-faksi bawahannya dan wilayah tetangga adalah ukuran kekuatannya. Ketika Taiyuan Plain hancur berkeping-keping, banyak kata-kata yang jauh lebih rendah dan daerah lain berpaling dari kekuasaannya. Mereka tidak percaya pada penguasa sementara, tidak menunjukkan rasa hormat, dan tidak membayar upeti. Dalam segala hal, kembalinya kedaulatannya yang sah mengubah Taiyuan Plain nyaris tak bisa dikenali. Jiang Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Setelah perpisahan yang tak berkesudahan, ia ingin sepenuhnya menikmati kasih sayang orang tua yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Mereka berdua hampir kembali ke masa lalu yang indah sebelum pesawat ambruk. Hanya saja, tuan muda itu tidak lagi sama. Ayah kerajaan, aku ingat mengubur diriku di perpustakaan klasik saat itu, membaca buku-buku dari setiap sudut pesawat surga. Dulu aku buta dengan niatmu. Mengapa Anda ingin orang cacat seperti saya menjadi orang yang banyak membaca ini? Saya sekarang sadar bahwa Anda sudah memikirkan banyak hal di masa depan, keluh Jiang Chen. Haha, kau memiliki kepala yang bagus di pundakmu, nak. Providence tidak ingin memberi Anda tubuh yang cocok untuk kultivasi, tetapi itu memberi Anda kenangan fotografi. Langit itu adil, Anda tahu. Rencana saya hanya sementara waktu itu. Saya tidak yakin mereka akan bertemu dengan sukses, jadi reuni ini benar-benar layak untuk dirayakan. Tampaknya, Dao tertinggi tidak menyerah pada kita, jawab Kaisar Taiyuan, penuh emosi. Itu terutama karena kamu tidak menyerah padaku, ayah. Karena itulah surga berdiri di samping Anda, jawab Jiang Chen dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, kau dan aku ditakdirkan untuk hidup melalui bencana. Mirror Bloom hanyalah mediumnya, desah ayahnya. Iya, kesengsaraan dan malapetaka surgawi sulit untuk dihindari, bahkan untuk seorang kaisar celestial. Tapi Mirror Bloom cukup kejam. Menjelang akhir, dia bahkan mencoba mendaratkan langkah paling beracun pada orang yang kucintai di Divine Abyss. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa menyadari mereka dari begitu jauh.
seharusnya tidak mungkin untuk menghitung bahkan dengan kemampuan seorang kaisar surgawi. Petik 2. Apakah kamu mulai mengerti sejak saat itu? Iya, pikiran dan ingatan Goldbeater King Rat pasti diproyeksikan ke dalam wilayahnya. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Petik 2. Suku tikus telah berkontribusi besar pada kemenangan terakhirnya, tetapi mengirim mereka keluar telah hampir menyakiti Divine Abyss. Itu benar-benar panggilan akrab. Ayahnya tersenyum tipis. Tentu saja, putranya memiliki keluarga lain dalam kehidupan barunya, orang-orang yang ia sayangi dan sayangi. Sebagai seorang kaisar surgawi tertinggi, dia sudah lama berdamai dengannya. Bahkan, dia sudah memperkirakan konsekuensinya ketika dia mengatur reinkarnasi putranya. Jadi dia hanya tersenyum mendengar penyebutan Divine Abyss. Jenner, kapan kamu akan kembali? Apakah Anda akan membawa mereka ke sini, atau? Petik 2. Jiang Chen menjawab dengan jujur, saya sudah bertanya pada diri sendiri sama. Saya pikir lebih baik bagi mereka untuk hidup di Divine Abyss. Itu rumah mereka. Tentu saja, saya juga mulai memperbaiki dunia saya sendiri. For True Spirits Plane perlahan mulai terbentuk. Setelah selesai, ia akan menarik banyak dunia yang lebih kecil ke dalam orbitnya dan mengasimilasi pesawat lain. Aku hanya bisa memadukan Divine Abyss ke dalamnya ketika waktunya telah tiba. Petik 2. Ya, itu pilihan terbaik. Ayahnya tentu saja tidak akan menentangnya dalam masalah seperti itu. Dalam suasana yang hangat dan menyenangkan, keduanya membawa banyak anekdot dari masa lalu. Namun, ayahnya tiba-tiba bertanya tiba-tiba, Jenner, apakah Anda punya istri di Divine Abyss? Seorang anak? Mungkin. Petik 2. Jiang Chen menjawab, saya lakukan. 2 putri dan 1 putra. Petik 2. Oh, sebanyak itu. Wajah ayahnya bersinar dengan penuh minat. Keturunan biasanya jarang untuk pembudidaya tingkat God King. Dengan 3 anak sudah, putranya merupakan pengecualian dari aturan tersebut. Yang tertua adalah seorang gadis. Saya menjadi bapaknya ketika kultivasi saya berada di titik terendah. 2 lainnya adalah saudara kembar, laki-laki dan perempuan. Mereka dilahirkan ketika saya berada di alam ilahi tingkat ke-9. Petik 2. Ayahnya menyeringai. Anak yang baik, pertahankan kerja bagus sampai Anda menjadi kaisar celestial paling jagat raya di departemen ini. Petik 2. Jiang Chen batuk. Apakah judul semacam ini juga ada? Itu mengingatkanku. Jenner, istrimu terlalu jauh di Divine Abyss. Mereka tidak bisa mengunjungi saya dengan anak-anak Anda, jadi Anda harus meninggalkan beberapa keturunan di Taiyuan Plain juga untuk mengingatkan saya pada Anda. Han Suang terlihat seperti wanita baik-baik saja. Saya suka keberaniannya, dan saya tahu dia menyukaimu. Tetapi sekarang setelah Anda menjadi kaisar surgawi, ia terlalu terintimidasi oleh perbedaan status untuk melakukan langkah pertama. Jadilah laki-laki dan ambil inisiatif. Petik 2. Jiang Chen menggosok hidungnya. Mengapa orang tuanya bermain mak comblang? Dia tidak pernah memikirkannya seperti itu, bahkan ketika mereka sering berhubungan. Brat, apa yang kamu ragu-ragu untuk? Saya akan menegaskan diri saya dan memainkan kartu otoritas orang tua. Saya akan membicarakannya dengan God King Hoarfrost besok. Dia yang membesarkannya, jadi dia bisa bertindak sebagai wali. Jangan khawatir, aku akan menyambutnya dalam keluarga kita dengan gaya sehingga dia akan melahirkan banyak anak. Petik 2. Tiba-tiba menjadi orang yang hebat, ayahnya tidak mau menerima jawaban tidak. Tuan muda awalnya berpikir dia bercanda, tetapi seluruh dunia harus belajar beberapa hari kemudian Yang Mulia sedang mencari selir untuk pangeran mahkota Jiang Chen. Pesawat Taiyuan hampir meledak di berita. Lebih dari 1 anak perempuan dari keluarga baik bermimpi menangkap mata sang pangeran. Itu adalah kesempatan yang unik. Dia bukan lagi orang cacat seperti dulu, dan sebenarnya sekarang adalah seorang kaisar surgawi setelah reinkarnasinya. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa kekuatannya tidak pucat dibandingkan dengan kaisar langit Taiyuan. Bahkan, putranya mungkin telah melampaui sang ayah. Jiang Chen menarik wajah setelah mendengarnya. Bahkan, dia agak membenci konsep perjodohan. Tapi, karena cinta dan syukur, dia akhirnya tidak bisa mengecewakan ayahnya. Mereka bukan sekadar orang tua dan anak. Ayahnya telah memberinya kehidupan 2 kali lipat sekarang. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2374. Di dalam rumah Hoarfrost, God King itu terkekeh pada Han Suang. Gadis, bukankah kamu biasanya yang berani dan keras kepala? Mengapa Anda memainkan pelayan malu-malu di saat seperti ini? Katakan saja, apakah Anda ingin menjadi selirnya atau tidak? Petik 2. Pipinya merah padam, dia menolak memberikan jawaban, malah memilih untuk tersenyum lembut. Aku akan menganggap itu sebagai tidak, kalau begitu. Saya akan menolak proposal Yang Mulia. Dia seharusnya memilih menantu yang berbudi luhur dan baik.
Tuanku, apa maksudmu aku tidak cukup berbudi luhur? Han Suang menjadi cemas. God King itu terkekeh. Kamu berbudi luhur, apakah Anda terampil menjahit? Bagaimana dengan memasak, membantu suami, atau membesarkan anak-anak? Saya pikir Anda bukan tipe yang tepat. Petik 2. Han Suang merajuk dalam diam. Dia benar-benar tidak bisa bersaing dalam domain itu. Hidupnya berpusat di sekitar pedang menari dan darah berdarah. Dia tidak pernah bercita-cita menjadi wanita yang sopan dan pantas di kamar kerja. Dia ingin kemampuannya untuk berbicara, untuk mencapai hal-hal besar, dan meninggalkan jejaknya dalam sejarah. Untuk menjadi tombo, jangan tunggu, pahlawan wanita dihormati oleh dunia. Itulah sebabnya dia mengesampingkan reputasinya dan terlibat dengan Finstar, berkat pertunangan palsu itu. Dia bahkan rela menanggung keburukan menjadi pembunuh suami, memainkan peran seorang janda yang dibenci semua orang. Hanya dia yang tahu di mana tujuan sebenarnya terletak. Tetapi semua itu sekarang membebani pikirannya. Dia masih murni dari tubuh dan hati, tetapi apakah dia akan menyukai yang mulia? Bagaimana dengan sang pangeran? Apakah Penatua Zen Junior yang menyebalkan masih ingat akan cobaan dan kesengsaraan yang telah mereka bagi bersama? Tidak ada yang pasti, tapi dia tidak menyesal. Sebaliknya, dia sangat bangga pada dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya dan memberikan kontribusi besar untuk pembaruan Taiyuan Plain. Sambil mengotak-atik Measure of Heaven, pikirannya tertuju pada angka 6 dan 7. Dia bukan ibu rumah tangga yang tipikal, tetapi dia sungguh-sungguh. Dia benar-benar ingin bersama pria kecil yang menjengkelkan itu. Demi pria itu, dia rela membentuk dirinya menjadi gambar wanita yang feminim dan sopan. God King itu tidak tahan untuk terus mengolok-oloknya ketika dia melihat wajahnya yang hilang, patah hati. Baiklah, nak, aku akan berhenti menggodamu. Yang mulia sudah bicara dengan saya. Dia melingkari namamu secara khusus. Dia sangat menyukaimu dan mengira kau akan menjadi menantu yang paling cocok. Petik 2. Betulkah? Mata Han Suang bergetar, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Tentu saja, seorang pria terhormat tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu. God King itu tersenyum. Lalu, bagaimana dengan sang pangeran? Sedikit khawatir, Han Suang melangkah berat ke tanah dengan jari-jarinya, mencoba mengalihkan semua kegugupannya ke lantai. Dia bukan sesepuh Finstar yang sederhana sekarang. Dengan statusnya, dia tidak akan merasa rendah diri dengan orang lain. Sebagai wanita yang berani, dia bukan orang yang menghindar dari sentimennya. Dia tidak pernah merasakan tekanan semacam itu, tetapi dia adalah seorang pangeran yang ditinggikan, dan seorang kaisar surgawi dalam haknya sendiri untuk Bud. Dengan tanpa malu-malu mengatakan ya, bukankah dia akan seperti salah satu penggali emas ini yang mencari tumpangan gratis? Dia tidak malu-malu dengan perasaannya, tetapi dia memiliki harga diri. Yang mulia, Kaisar Langit memberinya kehidupan kedua, bagaimana sang pangeran bisa menolak? Ada dua nilai kehidupan yang patut disyukuri di sini. Belum lagi, kalian berdua pernah menjadi bagian dari sekte yang sama. Anda menghabiskan beberapa dekade sebagai teman dalam situasi yang lebih sulit. Mereka mengatakan keakraban melahirkan kasih sayang. Petik 2. Han Suang menatap ke angkasa. Apakah maksudnya keakraban melahirkan kebencian? Perasaan Jiang Chen untuk Han Suang tidak berjalan hampir sedalam perasaan untuk Huang Er. Namun demikian, dia tidak memiliki pendapat buruk tentangnya. Pertama-tama dia menganggapnya sebagai wanita lepas yang rela mengeluarkan segala cara, adil atau busuk, untuk mencapai tujuannya. Tapi kesan pertama itu melayang keluar jendela begitu dia mengenalnya lebih baik, sampai pada titik di mana kekaguman mendalam berkembang ketika dia mengetahui tujuan sebenarnya. Dia tidak bisa menolak tekad ayahnya untuk menemukannya pengantin baru, jadi tidak ada alasan baginya untuk memberinya bahu dingin. Pernikahan mereka yang luar biasa memunculkan perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia yang lebih besar. Seperti yang ditunjukkan ayahnya, surga tampaknya membatasi jumlah keturunan seorang dewa. Butuh Jiang Chen dan istri barunya 600 tahun untuk melahirkan seorang putra, kemudian 3 abad lagi untuk seorang anak perempuan, sangat menyenangkan hati ayahnya. Sekarang sudah 2000 tahun sejak dia meninggalkan Divine Abyss. Jiang Chen membahas masalah ini dengan Han Suang suatu hari. Dia menjawab dengan jujur, "Suamiku." Mereka mengatakan suami dan istri melekat di pinggul. "Saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi." Petik 2. Jiang Chen tertawa. "Haha, luar biasa." Kaisar Taiyuan secara pribadi menyingkirkan mereka, tanpa henti mendesak, "Chen, Anda harus memperlakukan semua menantu perempuan saya dengan sama baiknya. Jangan lupa swanger saat Anda menginjakkan kaki di Divine Abyss." Petik 2. Jiang Chen membuat wajah. "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, sadar itu lelucon. Semua dewa di pesawat Taiyuan hadir untuk mengirim mereka pergi.
Tuan Muda memulai perjalanan barunya, ditemani oleh istrinya, 4 binatang suci, dan King Brad Goldbeater. Jiang Huan tidak bersamanya kali ini, tapi dia tidak membutuhkan pengawalan. Taiyuan Plain kembali ke jalurnya. Pantainya jernih, belum lagi statusnya sebagai perisai. Siapa yang berani menyebabkan masalah baginya? Mereka akan cukup berterima kasih jika dia tidak pergi mencari mereka. Karena dia sekarang berada di tempat persembunyian, perjalanan kembali tidak membosankan seperti sebelumnya. Dia telah menghabiskan beberapa abad bepergian ke Taiyuan Plain, tetapi memotong perjalanan kembali ke 1/10 dari jangka waktu itu. 2000 tahun setelah kepergiannya, dia akhirnya kembali ke rumahnya yang dulu. Ruang luar di sekitar Divine Abyss sangat stabil, pertanda pasti bahwa tidak ada catatan yang terjadi selama ketidakhadirannya. Kemakmuran memerintah di Abyss Ilahi. Seperti Taiyuan Plain, itu baik dalam pergolakan zaman kemasan. Suatu hari, berbagai fenomena aneh muncul di seluruh istana Velurium, memberikan perasaan aneh bagi orang-orang terkasih Tuan Muda. Ketika mereka bingung tentang hal itu, Jiang Chen mengumumkan kepulangannya. Seluruh benua meledak dengan gembira. Sudah 2000 tahun sejak kepergiannya. Sebuah prosesi dari istana Velurium melakukan perjalanan 10.000 mil untuk menyambut kembalinya putra yang hilang. Jiang Feng dan istrinya termasuk dalam partai. Han Suang merasa agak gugup. Di pesawat biasa seperti ini, semua penduduk setempat disatukan tidak akan bisa menurunkan dewa tingkat ke-9 seperti dia. Tetapi tekanan saat ini di pundaknya sangat besar, seolah-olah orang-orang yang terburu-buru adalah makhluk mengerikan yang dapat mengancam hidupnya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2375. Jiang Chen mengerti suasana hati Han Suang. Dia adalah orang asing, orang luar, dan mereka yang datang seharusnya adalah keluarga. Dia mungkin ditolak, dikucilkan, atau dipikul dingin. Jangan khawatir, aku di sini. Orang tua dan istri saya sangat ramah. Ah, saya juga punya adik laki-laki dan perempuan. Anda akan bertemu mereka semua segera. Jiang Chen menggenggam tangannya dengan erat dan menghiburnya dengan suara lembut. Tidak ada jejak keberaniannya yang biasa sekarang. Seperti anak kucing, Han Suang meringkuk dalam pelukan suaminya, jantungnya berdebar kencang. Mereka di sini. Jiang Chen tersenyum dan menepuk punggungnya. Pada gelisah, Han Suang menyaksikan sekelompok mendekati mereka dari kejauhan. Huang Er dan Fei segera memperhatikan wanita yang tidak dikenal itu, dan sepasang wanita yang mempesona dan mempesona adalah hal pertama yang dilihat Han Suang. Apakah dalam hal sikap atau penampilan, baik Huang Er dan Fei terlalu luar biasa. Han Suang merasa kewanitaannya sendiri layu, lebih rendah dibandingkan. Kedua wanita itu berhenti ketika mereka melihat orang asing itu, tetapi segera saling tersenyum dalam pengertian. Kakak Chen, kamu akhirnya kembali. Siapa kakak perempuan ini? Petik 2. Sebenarnya Jiang Chen yang mendapati wajahnya memerah. Dia prajurit dengan berani. Ini Han Suang, istriku di pesawat Taiyuan. Gelar istri membawa senyum manis ke wajah Han Suang. Dia menatap keduanya dengan gugup. Halo, Huang Er tersenyum tipis. Sister Han Suang, sepertinya saudara Chen menyebabkan Anda tidak ada masalah di pesawat Taiyuan. Terima kasih telah merawatnya. Petik 2. Kelompok itu tertawa keras, perlahan menghilangkan kejanggalan. Kembali di istana Velurium, Jiang Chen menceritakan kembali petualangannya di pesawat Taiyuan. Kisah-kisahnya memukau para pendengarnya, melukis adegan fantasi yang menakjubkan dan gambar bahaya yang menakjubkan. Pengungkapan kehidupan masa lalu tuan muda mereka dan memiliki kaisar celestial untuk seorang ayah semakin mengejutkan mereka. Hal-hal ini berada di luar bidang pemahaman untuk Divine Abyss. Sebenarnya, mereka tidak akan mempercayainya jika bukan karena Jiang Chen menceritakan semuanya sendiri. Jiang Feng secara mengejutkan menerima segalanya. Chen, kamu anakku bagaimanapun juga. Sangat menyenangkan untuk berbagi seorang putra dengan seorang kaisar celestial. Ini adalah keberuntungan yang diberikan oleh surga kepada saya. Saya tidak begitu beruntung bahwa naik ke kaisar celestial sendiri ditulis di bintang-bintang, tetapi saya cukup beruntung untuk menjadi ayah dari kaisar celestial. Hahaha, Su Meng juga tidak cemburu. Ini masih putranya, lahir dari darah dan dagingnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh masa lalu maupun masa kini. Saudaraku, lihat semua hal gila yang kau alami dalam 2000 tahun terakhir. Semuanya sangat mengasyikkan, seru saudara perempuannya yang iri. Kapan aku bisa meninggalkan benua dan melihat dunia luar? Dia adalah dewa sekarang dan imajinasinya sejak lama terbang keluar dari batas Divine Abyss. Dia juga ingin meregangkan kakinya. Saudaraku, Jiang Yu juga bertanya. Bisakah King Xuan dan aku pergi berputar di dunia luar? Tentu saja. Ketika saya memurnikan dunia yang lebih besar dan menyerap jurang kedewaan ilahi ke dalam 4 pesawat roh sejati,
itu juga berarti bahwa saya telah menyerap banyak dunia kecil dan wilayah lain ke dalam dunia saya. Dunia akan sangat menarik saat itu, dan Anda akan dapat mengalami alam semesta yang lebih besar melalui berbagai cara. Petik 2. Su Qingshuan dan Jiang Yu berdua sangat gembira dengan prospek. Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Han Suang. Kalau begitu, kamu harus berkunjung ke rumahku. Ada banyak legenda indah di sana. Petik 2. Baiklah, kalau begitu kita harus mengunjungi saudara ipar perempuan. Sebagai seorang kaisar surgawi yang sedang menunggu, tidak ada yang memandang bahwa Jiang Chen memiliki banyak istri. Semua wanita ini telah menjalani hidup dan mati bersamanya. Entah itu Dan Fei, Huang Er, atau Han Suang, semuanya berbagi pengalaman indah dengan Jiang Chen. Dengan demikian hanya benar dan tepat bahwa mereka tetap berada di sisinya. Pada awalnya, tingkat penilaian tertentu memenuhi mata kelompok ketika mereka melihat Han Suang. Tetapi setelah saling mengenal, mereka menyadari bahwa pendatang baru memiliki kepribadian yang jujur dan murah hati. Dengan senang hati menerima dia sebagai salah satu dari mereka, Han Suang juga secara proaktif mencoba untuk cocok dengan semua orang. Dalam hal ini, keluarga dengan senang hati bergabung menjadi satu yang lebih besar. Adapun pengikut Jiang Chen, tingkat kultivasi mereka terus meningkat berkat banyak petunjuk dan peluang kebetulan dari tuan muda mereka. Dia secara eksplisit mempercayai orang-orangnya di Divine Abyss. Dia berencana menggunakan mereka untuk membentuk inti dari pasukan masa depannya. Dengan Amarantin Cluedeutri, ia sangat yakin bahwa ia dapat meningkatkan pengikut lamanya ke tingkat budidaya maksimal. Dia juga akan membuat kumpulan God Kings berjudul dari mereka, membentuk kekuatan yang memerintah pesawat masa depannya. Tentu saja, yang terpenting adalah anak-anaknya sendiri. Dia akan mencurahkan segala upaya dan pengetahuan ke dalam mereka. Dia memiliki seorang putra di Divine Abyss, Bapak dengan Huang Er. Dia mencurahkan perhatian dan tekad yang sama kepada anak yang diberikan ayahnya sendiri kepadanya. Adapun putranya dengan Han Suang, Jiang Chen tahu bahwa ayahnya akan menjaga anak di sisinya sebagai penguasa masa depan pesawat Taiyuan. Hari-hari berlalu dengan damai dan menyenangkan di dalam istana Velurium. 1000 tahun berlalu, 2000 tahun berlalu, 3000 tahun berlalu. Ketika 9000 tahun berlalu, Jiang Chen akhirnya memiliki terobosan nyata dalam perjalanan penyempurnaan pesawatnya. Dia berhasil menyatukan Divine Abyss ke dunia 4 roh sejati yang lebih besar. Setelah 1000 tahun, 3 dunia kecil secara sukarela menjadi bagian dari pesawat. Ketika total 300.000 tahun telah berlalu, pesawat 4 roh sejati telah berkembang hingga sangat jauh. Ada 72 dunia kecil di bawah yurisdiksinya, 300 beberapa wilayah, dan segudang pesawat duniawi. Ketika penghitungan mencapai 600.000 tahun, Jiang Chen akhirnya mencapai puncak daunnya. Dia menerima pengakuan dari Dao Surgawi dan dengan itu, token 4 roh sejati. Dengan pemberian tanda penciptaan, ia menjadi kaisar surgawi yang sah dari sebuah pesawat. Penobatan seorang kaisar surgawi, penghormatan dari semua arah mata angin. Kemuliaan agung berkobar dari pesawat yang baru dipijak, memukau jangkauan luas alam semesta dan menarik perhatian dari banyak negara tetangga yang lebih besar. Munculnya kekuatan baru secara alami menghasilkan tantangan. Menghadapi segala macam provokasi dan penindasan, Jiang Chen menunjukkan kekuatan ganas dan kecerdasan diplomatik yang cerdik. Seseorang bisa berkelahi, dan satu bisa mengobrol. Bersenjata dengan kekuatannya sendiri, 4 binatang suci, dan Kingbrad Goldbeater yang ganas, Jiang Chen mengalahkan musuh demi musuh dan membuat penaklukan atas penaklukan. Nama Kaisar Langit Jiang Chen menggema dengan gema di seluruh alam semesta. Sebagai faksi baru, momentum kebangkitannya akhirnya diakui oleh seluruh alam semesta pada akhirnya. Memahami bahwa pemula baru ini tidak dapat dihentikan, banyak yang perlahan menerima kenyataan baru ini. Bangkitnya sebuah pesawat baru sering menemui segala macam kemunduran dan rintangan. Terkadang, pasukan tetangga membentuk koalisi untuk membuat pendatang baru turun. Jika penguasa baru tidak memiliki tekad dan kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, mereka sering bertemu dengan kematian dini. Jiang Chen jelas bukan jenis itu. Sama seperti jalan yang telah diambilnya sebelumnya, ia tidak takut akan tantangan dan pada kenyataannya, meningkatkan tekadnya yang keras kepala untuk membuat dasar yang kuat untuk pesawatnya. Meskipun fondasi ini saling terkait erat dengan bantuan dari Ayah Kaisar Celestial dan dukungan dari 4 binatang suci, dialah yang pada akhirnya yang melakukan paling banyak di jalan ini. Ketika penghitung waktu berdetik hingga sejuta tahun, For True Spirit Plane Jiang Chen benar-benar stabil, membuka chapter tentang legenda sendiri di 3 ranah. Sovereign of the Three Realms, chapter 2376. Di daerah ekstrim di utara yang dingin, salju dan salju yang belum mencair dalam 100.000 tahun mengancam akan membekukan waktu itu sendiri. Panggilan burung yang renyah menembus kekosongan langit yang mendung.
Cahaya pelangi melintas di atas tanah bersalju saat burung luan mitologis tiba-tiba muncul di langit. Melihat makhluk ini menunjukkan kedamaian, dan penampilan luarnya mirip dengan burung phoenix. Seorang gadis menawan bertengger di atas luan. Dia dengan lembut menepuk leher burung itu. Ini dia. Kegembiraan muncul di matanya dan dia melihat sekeliling, sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Sudah 100.000 tahun, apakah sis besar telah merenungkan Dao di lingkungan yang sangat dingin? Dia terlalu kejam untuk dirinya sendiri. Petik 2. Di ujung utara, angin salju menggigit kulit seperti pedang, tetapi gadis ini hanya mengenakan sifon kuning kekuningan. Tampaknya ada lingkaran cahaya di sekelilingnya yang menghalangi unsur-unsur itu. Hehe, saudara juniormu, apakah kamu masih menolak untuk keluar? Cekikikan gadis itu berdenting, dan nadanya bahkan lebih manis. Kakak senior Huier, sebuah suara hangat keluar dari ruang kosong saat suara tanah yang pecah berdesir di bawah salju. Kejadian luar biasa terjadi selanjutnya. Lapisan tebal lapisan es di sekitar gadis itu perlahan-lahan terbuka, retakan menjalar ke seluruh bumi. Ketika mereka membentang ribuan meter, tunas-tunas pertumbuhan muda muncul di celah-celah, dengan keras kepala merindukan kehidupan setelah ribuan tahun tidur yang tak terhitung jumlahnya. Gadis itu berkedip, lalu dengan cepat mengerti. Dia terkekeh. Saudara juniormu, teknik peremajaan yang bagus Anda sampai di sana. Sepertinya kekuatan ciptaanmu dapat membangkitkan bahkan tanah tandus dan Arktik ini. Kultivasi Anda meningkat lagi. Petik 2. Ketika mereka bercakap-cakap, tunas muda tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata, menutupi tanah dengan pertumbuhan hijau selama rentang beberapa tarikan napas. Seorang pria muda perlahan-lahan berjalan keluar dari semak-semak yang subur, seolah-olah kayu sprite. Udara pembebasan ilahi melayang di sekitarnya, memancarkan kekuatan hidup yang tak terbatas. Perjalanan 100.000 tahun tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Dia justru jenius utama Istana Regal Pil, Mugaoki. Dan gadis itu adalah rekannya, Ling Huier. Banyak hari telah berlalu, tetapi keduanya tetap sama seperti sebelumnya. Men, lihat dirimu. Melakukan semua ini segera setelah Anda melihat saya. Apakah Anda mencoba untuk menjatuhkan saya pasak? Petik 2. Kakak senior Huier, adik lelaki ini tidak mengudara. Hanya saja saya mendengar Anda mengatakan kakak senior biar telah bermeditasi di sini selama 100.000 tahun. Tangan saya gatal sebentar dan saya ingin merasakan kakak senior melalui seni ilahi saya. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Tampaknya tingkat kultivasi kakak perempuan jauh lebih tinggi daripada milikku. Petik 2. Mugaoki menghela nafas, tetapi kegembiraan karena berkumpul kembali dengan teman-teman lama tertulis di wajahnya, bukannya kecewa. Lin Huier melirik pria itu dan menghela nafas panjang. 100.000 tahun, kakak menyegel dirinya untuk meditasi, dan kalian semua memiliki urusan sendiri. Hanya saya yang sia-sia membuang tahun-tahun itu. Petik 2. Apa yang membuatmu mengatakan itu, kakak senior? Menjadi riang dan terus terang, tidak memiliki kepedulian di dunia, itu adalah kondisi tertinggi yang diusahakan oleh para pembudidaya. Saya bodoh dan selalu terobsesi dengan pil dan dao bela diri. Bagaimana saya bisa mengukur keanggunan alami dan gagah kakak senior? Petik 2. Mugaoki berarti tanggapannya sebagai basa-basi sopan, tetapi mereka benar-benar mengirim Ling Huier ke perenungan. Tidak peduli di dunia, apakah dia benar-benar tidak peduli di dunia? Ketika pembicaraan berlanjut, badai salju kecil menendang dan mengumpulkan kekuatan. Pertumbuhan baru tertutup dengan cepat, seperti bumi yang retak. Semuanya putih antara langit dan bumi, dan keduanya tampaknya telah kembali ke kehampaan salju dan es. Ling Huier mengencangkan pakaiannya di sekelilingnya dan Mugaoki mengerutkan kening. Bagaimana mereka tidak bisa menahan udara dingin ini, mengingat tingkat kultivasi mereka? Tampaknya surga sangat tidak mendukung. Apa yang sedang terjadi? Keheranan melintas di antara mata mereka ketika mereka saling memandang. Ketika mereka melihat sekeliling lagi, peristiwa yang lebih membingungkan terjadi. Puncak-puncak putih bersalju di sekitar mereka naik dan turun, banyak ilusi yang terus-menerus bergeser dan berubah menjadi pemandangan tak percaya. 100.000 tahun terakhir tampaknya menyatu dalam sekejap ini dan berkedip melalui kenyataan. Lautan luas berubah menjadi ladang mulberry, yang kemudian tumbuh menjadi pegunungan tinggi. Puncak yang menjulang tinggi terkikis menjadi dataran datar, yang kemudian terwujud menjadi desa. Desa berkembang menjadi kota, yang kemudian jatuh ke reruntuhan. Dan reruntuhan perlahan membusuk menjadi gurun tandus. 100.000 tahun berlalu di depan mata mereka. Tiba-tiba, waktu berhenti. Ilusi menari di depan mereka terhenti juga. Angin berembus kencang dan salju berputar lagi, seolah itu semua hanya mimpi. Itu masih dunia es dan es di depan mereka. Di sudut yang tidak mencolok pada puncak yang menyentuh, awan berdiri bunga plum blossom yang bangga. Tampaknya baru saja mekar,
atau mungkin sudah mekar selama 100.000 tahun, menjadi saksi kesendirian karena usia yang sudah lewat dan keterasingan waktu. Ai, Ling Huier menghela nafas pelan. Kakak masih tidak mau keluar dan melihat kita pada akhirnya. Dia belum bekerja melalui simpul di hatinya belum. Petik 2. Mu Gaoqi tetap diam. Dia secara alami tahu apa itu. Dia memiringkan kepalanya ke belakang untuk melihat ke langit yang tak terbatas. Sosok menjulang yang ditemukan di suatu tempat di kehampaan tidak hanya membebani hati saudara perempuan Ling, tetapi juga legenda dalam dirinya. Di atas tahta kaisar celestialnya di luar kekosongan, mata Jiang Chen tiba-tiba terbuka. Pandangannya sepertinya menembus selubung ruang dan bersandar pada bunga prem, mekar semua dengan kesepian di puncak yang tinggi itu. Senyum bijak menyebar di wajahnya. Aku memenuhi janji seumur hidup ketika belum mekar. Saudari senior Bier, Anda telah menghabiskan 100.000 tahun untuk merawat bidang kecantikan yang tak tertandingi ini. Bagaimana mungkin saya layak mendapatkan kehormatan ini? Petik 2. Dengan mengatakan itu, ia membagi waktu dan ruang terbuka dengan gelombang santai dan melompat ke pembukaan. Tamat. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa hidupin tombol lonceng, biar kamu mendapat video terbaru yang tentu sangat keren. Dan kamu harus subscribe. Terima kasih ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Jangan lupa untuk beristirahat.